Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita akan masuki pertemuan yang kedua pada bab bangun ruang sisi datar. Sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang kubus, kan? Apakah masih ada pertanyaan mengenai kubus? Ibu harap anak-anak semua sudah memahami materi tentang kubus ya. Karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membahasnya dan Ibu telah memberikan kesempatan kepada anak-anak semua. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan bertanya di Google Classroom. Dan kemarin ada beberapa yang telah bertanya dan kita telah berdiskusi mengenai materi yang belum dipahami. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang apa? Bagus, tentang balok. Ibu ingin bertanya mengenai materi sebelumnya dulu. Apakah anak-anak Ibu masih ingat atau sudah lupa? Siapa yang tahu apa rumus dari luas permukaan kubus? Iya, pintar. Yaitu 6S berpangkat 2. Atau 6 dikali sisi. Kemudian siapa yang masih ingat rumus volume dari kubus? Iya, bagus. Yaitu rusuk berpangkat 3 atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Karena kita tahu bahwa untuk mengetahui volume dari bangun ruang sisi datar yaitu luas alas dikali tinggi. Oke, kita akan memasuki materi yaitu bangun ruang sisi datar yang kedua, balok. Setelah melihat video ini atau menonton video ini, Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu telah memahami materi tentang balok. Kita akan mempelajari tentang pengertian balok, unsur-unsur balok, kemudian jaring-jaring balok, ada lagi luas permukaan balok dan volume dari balok. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari balok. Sebelum kita memasuki pengertiannya, siapa yang tahu apa contoh dari balok? Benda apa yang contohnya seperti balok? Coba perhatikan di sekeliling kita. Di rumah, coba ingat di rumah. Apa benda yang berbentuk balok? Bagus. Contohnya kulkas. Lagi lemari. Lalu meja belajar. Terus tempat tidur. Ya, tempat tidur atau spring bednya ya, kasur. Lalu apa lagi? Kalau dalam peralatan belajar ada? Ya, buku. Kemudian ada penghapus. Lalu ada kotak pensil, ya kan? Terus akuarium juga merupakan contoh balok loh. Akuarium, kotak kado, itu juga contoh dari balok. Jadi kalau dilihat dari contohnya, apa pengertian balok? Anak-anak Ibu bingung ya? Kok akuarium juga balok? Juga dikatakan kubus. Terus kotak kado juga kemarin merupakan contoh kubus, sekarang contoh balok. Kok bisa ya? Apakah kubus dengan balok itu sama? Oh tidak. Ayo yang mengatakan tidak. Kenapa? Siapa yang masih ingat? Apa itu balok? Waktu masih di SD. Sudah belajar kan? Ya, pintar. Kalau kubus dia disusun oleh atau dibentuk oleh persegi, sedangkan balok oleh persegi panjang.
Jadi pengertian balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan dan kongruen, namun tidak semua sisinya sama besar. Tapi tidak sama ya kubus sama balok. Baik, itulah tadi pengertian dari balok. Makanya ada akuarium yang berbentuk balok dan ada yang berbentuk kubus. Sama juga halnya dengan kotak kado. Ada yang berbentuk balok dan ada yang berbentuk kubus, tergantung kita mau buat bentuknya seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dari balok. Balok dan kubus bentuknya hampir sama, namun ukurannya berbeda. Baiklah, coba kita perhatikan ya gambar di samping. Ini adalah kerangka dari balok. Yang pertama unsurnya yaitu titik sudut. Terdapat 8 titik sudut, sama halnya dengan kubus. Apa saja? Titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Balok terdapat panjang, lebar, dan tinggi. Ya, perlu diketahui. Kemudian balok ini mempunyai rusuknya yaitu 12, sama dengan kubus. Ada 12 rusuk. Karena tadi balok mempunyai panjang, maka ada rusuk panjang. Nih, lihat. Terus ada lebar, rusuk lebarnya, dan rusuk tinggi. Lihat ya. Kemudian tadi dari pengertiannya, terdapat 3 pasang bidang yang saling berhadapan dan kongruen. Yang mana itu? Coba kita perhatikan. Pertama ada bidang bagian depan dan belakang. Ini dia. A, B, E, F, dan C, D, G, H. Kemudian juga ada bidang sisi kanan dan kirinya. Lihat ya. Juga ada bidang sisi atas dan bawah. Lihat kan pada gambar. Selanjutnya ada namanya diagonal bidang. Sama juga dengan kubus. Terdapat 12 diagonal bidang. Ini contohnya AF. Dan ini yang lain. Lihat ya, dia terletak pada bidang. Kemudian ada namanya diagonal ruang. Nih. Lihat ya, perbedaannya dia terdapat pada ruang. Selanjutnya, tadi dia terdapat 4 diagonal ruang. Sama halnya juga dengan kubus. Selanjutnya, dia ada namanya bidang diagonal. Bidang diagonal, diagonal bidang. Berbeda. Kita kemarin sudah bahas ya. Yang pertama itu ada bidang AD, FG. Ini dia. Bidang AD, FG. Lihat ya. Ada bidang BCEH. Nih. Baru 2 ya, dia terdapat 6 bidang. Kemudian ada nih ABGH, CD, F. Kemudian juga ada BFHD dan AECC. Itu dia. Lihat ya. Biar lebih jelas. Ini. Jelas kan? Kemudian ternyata jika kubus ini kita buka, ya, dia akan membentuk apa kemarin? Kubus dibuka membentuk apa? Membentuk jaring kubus. Balok juga, kalau kita buka dia akan membentuk
jaring-jaring balok. Coba kita lihat. Ini dia. Oke, terlihat? Lihat ya pada gambar. Perbesar lagi ya. Oh, terlalu besar. Kecilkan lagi. Itu dia. Terlihat? Belum terlalu terlihat. Ini dia. Nampak ya jaring-jaring baloknya? Ada banyak sekali jaring balok. Nanti boleh di rumah dicari apa saja macam-macam jaring balok. Ini salah satu contohnya. Kan? Dari jaring-jaring balok ini nanti kita bisa menentukan luas. Itulah tadi unsur-unsur dari balok. Itu tadi unsur-unsur dari balok. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan dari balok. Untuk mengetahui luas permukaannya, kita harus menghitung jumlah semua bidang yang membentuk balok. Bidang apa? Yaitu persegi panjang. Perhatikan gambar di samping. Tadi terdapat 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan dan kongruen. Mari kita hitung ya. Untuk mengetahui luas dari persegi panjang apa rumusnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Panjang dikali lebar. Sedangkan di balok ini ada istilah panjang, lebar, dan tinggi. Nah, mari kita beri nama ya. Di sini kita harus menghitung semua sisinya. Coba sisi bagian depan dan belakang. Itu ada panjang dan tinggi. Makanya buat rumusnya ya. Luas permukaan balok panjang dikali tinggi bagian depan ditambah panjang dikali tinggi bagian belakang. Lalu bagian kiri dan kanannya itu ada lebar dan tinggi, sehingga lebar dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi untuk sisi yang kanan dan kirinya. Kemudian untuk sisi atas dan bawah itu ada panjang dengan lebar, sehingga rumusnya panjang dikali lebar ditambah panjang dikali lebar. Kita sederhanakan rumusnya. Menjadilah rumusnya 2 panjang dikali tinggi ditambah 2 lebar dikali tinggi ditambah 2 panjang dikali tinggi. Kita sederhanakan lagi rumusnya. Menjadilah 2 dikali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Itulah rumus dari luas permukaan balok. Selanjutnya yaitu volume dari balok. Kita tahu bahwa untuk menentukan volume dari bangun ruang sisi datar itu luas alas dikali tinggi. Perhatikan ya gambar di samping. Kita akan membuat balok dari kubus ya. Ini bentuknya kubus, ini satuan saja, sebagai simbol saja ya. Kita buat panjangnya itu 4 ya. Kemudian lebarnya 3. Lihat ya. 4, 3. Dan tingginya 2. Oke, lihat bentuk balok kan? Jadi tadi rumusnya apa? Luas alas dikali tinggi. Alasnya apa? Alasnya persegi panjang, ya kan? Berarti panjang dikali lebar. Tadi panjang alasnya berapa? 3. Lebarnya? Panjang alasnya berapa? 4. Maaf ya ibu salah tadi. Lebarnya berapa? 3. Jadi panjang dikali lebar. Kemudian tadi dikali tinggi. Dan dikali tinggi. Tingginya berapa? 2. Jadi untuk balok ini berapa volumenya? Jadi 4 dikali 3 itu berapa? 12.
12 dikali 2 berapa? 24. Jadi kita peroleh ya rumus dari balok itu. Luas alas dikali tinggi. Alasnya panjang dikali lebar. Dikali tinggi. Itulah rumus dari volume balok. Itulah tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak ibu sudah memahaminya ya. Kalau ada yang belum memahami materi hari ini, catat lagi di buku. Catat. Nanti pada pertemuan kita tatap muka, kita akan bahas. Tanyakan sama ibu ya. Atau jika malu bertanya pas tatap muka boleh tanyakan di Google Classroom. Nanti kita buka sesi diskusinya. Oke, sekian yang dapat ibu sampaikan. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.